Tikunya aja. Iya. Terus kunyan. Aja dirasakan langsung Ya, gede makanya 5 kilo. Selabar ID, selami kabar yang beredar. Ini godhong soro, kapur, jamping, kang wis difermentasi. Nah, kang wis mateng terus diweni remukan gambir. Terus diweni jambe. Seberapa potong? Ya, secukupnya dah. sautil saja. Netralisir rasa pahitnya daun sirih. Yang kemana? Daunnya apa kapurnya? Kapurnya ini. Wes. Tikunya aja. Iya. Terus kunyan. Aja dirasakan langsung jangan dirasakan, tikunya aja. Jangan sampai kalau dirasakan Gua ngerom ya, timpok kena. Pengen manis kasih gambir yang ini. Terus, Mbak. Terus kan. terus Terus kunyan terus. manis bro. Mbak Dinda lo biasa aja. Wah, tulis 5. Ya, gede makanya 5 gelas. Sebenarnya mint ya, kayak mint gitu rasanya. Tapi aromanya aku yang nggak tahan. Aromanya tuh di mulut langsung nyebernya di ini hidung masuknya. Jadi Pedas, manis, asam. Tapi lebih pedas, lebih mengarah ke pedas. Pedes. Pahit. Sampai lap itu manis kali. Jadi kepahit. baunya itu aromanya juga. Kalau aromanya Aromanya enggak nyium. Tapi econan itu gimana aromanya? Aku manis. Pokoknya kalau saya kalau Kayak permen karet, permen mint. permen mie. Terus setelah itu, Lebih enak permen mint. setelah itu Pas nyayem kayak sepet-sepet terus nyantol di gigi. Artikel berjudul Jejak Masa Lalu Sirih dan Pinang dalam indonesia.go.id menyebutkan, tradisi nginang atau nyirih orang Indonesia pada masa lalu nampak pada relief Candi Borobudur yang mulai dibangun abad ke-8 dan Candi Sojiwan yang dibangun abad ke-9. Tampilannya berupa tempat sirih dan tempat meludah atau dubang, lengkap dengan orang yang sedang mengunyah. Pakar memperkirakan mereka mengunyah sirih. Orang-orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda juga mengadopsi kebiasaan nyirih. Persepsi bahwa nyirih baik untuk kesehatan gigi tampaknya juga diyakini oleh bangsa Eropa saat itu. Tapi akhirnya, orang-orang Eropa ini juga yang menggerus tradisi nyirih di tanah air. Anthony Reid pada tahun 2018 mencatat, Belanda di Batavia mulai meninggalkan kebiasaan nyirih pada pertengahan abad ke-18 dan menggantinya dengan mengusapkan gumpalan tembakau pada permukaan gigi lalu meludah. Jelas memasuki abad ke-20, penyebaran pendidikan barat berkaitan erat dengan mulai ditinggalkannya kebiasaan nyirih oleh orang-orang Indonesia sendiri. Misalnya, di Bugis dan Makassar pada tahun 1900 hampir semua orang nyirih. Tapi pada tahun 1950 hampir tak ada lagi orang yang melakukannya. Jadi hanya untuk persyaratan berbagai ritual saja.
Proses yang sama terjadi sedikit demi sedikit di Jawa, Bali, dan Sumatera. Dampak dari modernitas saat itu. Sejak tahun 1903, hanya sedikit bupati Jawa yang nyirih, meskipun peralatan nyirih masih dibawa-bawa dalam acara formal dan ritual adat. Di sepanjang abad ke-19 hingga 20, konsumsi rokok dicitrakan sebagai bagian dari modernitas. Sedangkan nyirih semakin terlihat sebagai perilaku yang jorok dan tidak higienis. Kemudian, budaya merokok menggeser budaya nyirih. Hingga sekarang di abad 21. Kini tradisi nyirih hanya tersisa dalam komunitas masyarakat tradisional atau masyarakat adat. Contohnya, masyarakat suku Osing di Banyuwangi, Jawa Timur. Bila di zaman modern ini kita melihat orang nginang atau nyirih, ingat bahwa kegiatan itu sangat keren di masanya dulu.